Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pada pagi hari ini kita mau menaikkan pujian kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau hampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kita di hadapannya. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat anugerah yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, hanya pujian kami yang dapat kami berikan kepada Engkau, Allah sumber segala-galanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih segalanya, pengorbanan yang termulia selama kalamku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa teriak seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Kita semuanya bangga memiliki Allah yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kita di setiap waktu kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kalamku,
yang layak untuk menerima setiap puji-pujian kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam setiap ibadah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kasih setianya tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan puji-pujian sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kasih Allah tercurah bagi kita semuanya. Dimanapun kita berada, kita boleh merasakan kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita
luar biasa. Karena itu pagi hari ini Tuhan kita ingin berbicara kepada kita secara pribadi melalui firman-Nya. Kita mau menyiapkan hati kita, kita mau menyiapkan hidup kita untuk kita dapat menerima firman Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau Tuhan satu-satunya jawaban bagi kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan harapan dalam hidup kami. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Selamanya selamanya Ku cinta. Benar Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Di tengah setiap permasalahan dalam hidup kami, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mampu
untuk menolong kami keluar dari setiap permasalahan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami ingin meletakkan setiap beban kami, setiap beban kehidupan kami di bawah kaki-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita jumpa lagi saudara. Hari ini saya bersuka cita ya. Kita lama tidak jumpa, tapi oleh kemurahan Tuhan kita boleh ibadah lagi seperti ini. Ini karena kemurahan Tuhan belaka ya. Dan kalau saya ada, saudara ada sampai dengan hari ini pun karena anugerah Tuhan saudara ya. Sebab itu saya berkata kepada saudara, tetaplah percaya kepadanya, tetaplah berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Ada satu cerita sekolah minggu yang saya sangat tertarik dalam cerita itu, yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Itu terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Judul Alkitab saya, minyak seorang janda. Saya katakan kepada saudara, ini cerita yang tidak asing lagi ya. Mungkin kalau saya selama mengajar sekolah minggu ratusan kali saya sampaikan kepada anak-anak, tapi hari ini saya tertarik dengan sebuah sikap yang diambil oleh seorang janda ini saudara ya. Coba kita melihatnya pasal 4 ayat 1 dulu ya. Yang pertama kita lihat pasal 4 ayat 1 dari 2 Raja-Raja. Silakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Puji Tuhan, sampai di situ dulu saudara-saudara. Ada satu kejadian yang luar biasa dalam kitab 2 Raja-Raja. Kalau Bapak Ibu lihat, 2 Raja-Raja ini adalah lanjutan atau jilid kedua dari sebuah kitab namanya 1 Raja-Raja. Dan Alkitab kita ini mempunyai satu catatan yang cukup panjang. Yang pertama disebut 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Lalu ada 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh yang isinya itu mencatat pemerintahan raja-raja. Ya, kalau di Jawa itu ada buku namanya Babat Tanah Jawi. Ya, Babat Tanah Jawi itu istilahnya siapakah yang mendirikan sebuah kerajaan, yang babat mendirikannya, sebuah sejarah. Lalu ada daftar raja-raja begitu sampai keturunan yang keberapa. Itu namanya kitab raja-raja. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya heran, yang saya sedang menggumulkan adalah di tengah-tengah catatan tentang sejarah raja, biasanya yang ditulis adalah raja ini memerintah umur sekian, lalu dia menjadi raja sekian tahun, lalu dia meninggal, lalu digantikan anaknya itu memerintah pada umur sekian, nama ibunya ialah memerintah sekian tahun lalu meninggal, lalu ditulislah kepahlawanan raja-raja itu ya. Baik mereka yang melakukan yang jahat di mata Tuhan maupun mereka yang melakukan yang benar di mata Tuhan, selalu ditulis dalam kitab namanya 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh. Tapi pagi ini saya ingin menyampaikan kepada Anda, kenapa dalam daftar raja-raja kok ada daftar seorang janda, Bapak Ibu Saudara? Kok ya aneh ya? Ya, saya katakan kepada saudara, daftar raja-raja yang cukup panjang, kok ada sebuah selipan. Ada satu sisipan, yang disisipkan adalah cerita seorang janda. Saya katakan kepada saudara, kalau ini tidak penting, maka penulis 2 Raja tidak mungkin menyisipkan cerita ini. Kalau ini tidak perlu diperhatikan dengan seksama, maka cukuplah 2 Raja-Raja isinya ya sejarah tentang raja-raja. Bagaimana seorang janda bisa masuk dalam sebuah daftar susunan sejarah raja-raja? Baik raja-raja itu dari selatan, yaitu keturunan Rehabeam yang pecah dari Israel pada mula-mula,
maupun kerajaan Israel Utara dari Yerobeam dan keturunannya. Saya katakan kepada saudara, siapakah janda ini sampai dia masuk dalam sebuah daftar yang istimewa? Ternyata Alkitab berkata bahwa janda ini adalah istri dari salah satu nabi. Istri adalah satu hamba Tuhan yang melayani di bawah pimpinan seorang nabi yang namanya Elisa. Nah, sejak kapan dia dicatat? Dia datang kepada Elisa karena ada satu hal yang dilaporkannya, disampaikannya kepada Elisa. Dia berkata bahwa hambamu, yaitu suamiku, sudah mati. Ya, hambamu, suamiku sudah mati. Lalu dikatakannya, engkau tahu, ya, engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Ya, jadi janda ini punya suami, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang nabi, di bawah pimpinan seorang nabi senior nama Elisa. Lalu dia itu lapor kepada seniornya, hambamu sudah mati. Dan engkau tahu hambamu itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Lalu setelah dia mati, ini ada orang datang kepada kami menagih hutang. Dan kalau kami tidak bisa membayarnya, 2 orang anak-anak laki-laki kami akan diambil menjadi budak. Nah, saya kok jadi rodok mumet mikir ini, saudara. Ya, saya mau ajak Anda rodok mumet dikit juga ya sekarang ini ya. Ada orang hamba Tuhan hidup dalam kebenaran, tapi punya hutang, ditagih hutang tidak bisa bayar, anaknya mau disita dijadikan budak. Ya. Padahal kalau kita melihat firman Tuhan, coba kita lihat Ulangan pasal 15. Kita lihat sebentar saja ya, apa yang dialami oleh perempuan ini, oleh janda ini. Ulangan pasal 15 ayat 5 sampai 6. Ulangan 15 ayat yang kelima. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Ya. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Nah, ini kan firman Tuhan, ketetapannya begitu. Asal saja engkau hidup benar, asal saja engkau takut kepada Tuhan, asal saja engkau menyembah Tuhan dengan benar, setia kepadanya, engkau tidak akan kekurangan yang baik. Bahkan engkau akan memberi pinjaman, engkau akan memberikan hutang, dan engkau tidak akan berhutang. Bahkan engkau akan menguasai bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa itu tidak akan menguasai engkau. Ini kenyataannya seorang hamba Tuhan, hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, mengalami masalah yang demikian. Padahal janji Tuhan, seandainya asal saja engkau takut kepada Tuhan, engkau tidak mungkin mengalami yang seperti ini. Coba pasal 28 ayat 12 dari kitab Ulangan juga. 28 ayat 12, perhatikan sama-sama. Ulangan 28 ayat 12. Ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, Ya. yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, Terus. dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Engkau memberi pinjaman. Saya sekali lagi katakan firman ini, sehingga engkau memberi pinjaman. Terus Pak. Kepada banyak bangsa. Ya. Tetapi engkau sendiri tidak meminta Tidak pinjaman. mungkin engkau akan meminta pinjaman. Ini janji Tuhan. Siapa jemaat yang yakin janji Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi. Tolong angkat tangan kanan. Kita tepuk tangan dulu yang panjang buat Tuhan, saudara ya. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Dia berkata, tidak mungkin engkau akan kekurangan. Kalau engkau setia kepadaku, engkau hidup benar di hadapanku, tidak ada istilah kamu kekurangan.
Tidak mungkin kamu akan utang, kamu yang memberi pinjaman. Ya, ada satu teologi pelajaran yang bagus tentang bolehkah orang Kristen berhutang. Waduh, itu panjang loh saudara ya. Saya pernah mengajar sekolah, ya, bolehkah Kristen berhutang? Ini berkata kalau kamu tidak utang tapi kamu mempiutangi, berarti ada orang yang utang kepada kita. Halo? Dan kalau kita melihat, kalau kamu hidup benar, takut akan Tuhan, tidak mungkin kamu utang. Mazmur, coba kita lihat ya, janji yang lain, 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Mari. Mazmur 37 ayat 25-26. Ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini pengalaman Daud. Dulu aku muda, pada waktu aku muda sampai sekarang aku menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat Ya. orang benar ditinggalkan. Ya, tidak pernah Daud melihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Atau anak cucunya orang benar itu meminta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan Ya. dan memberi pinjaman. Dan memberi pinjaman. Sekali lagi, anak cucu orang benar itu selalu memberi pinjaman. Terus, Dan anak cucunya menjadi berkat. ya. Atau sekali lagi perjanjian baru Matius supaya lengkap. Pasal yang ke-6 ayat 33 supaya jelas lengkap. Matius 6 ayat yang ke-33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hiduplah dalam kebenaran. Jadilah anggota kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Cari itu hadirat Allah, hadirat Tuhan. Terus, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. akan ditambahkan kepadamu. Kamu kan tidak kekurangan. Saya semakin banyak mencatat ayat, semakin banyak cari ayat dalam konkordansi. Ada banyak janji. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, tidak akan meminta-minta. Bahkan dia tidak akan meminjam. Dia dijamin akan menjadi berkat. Yang setuju katakan. Tapi ini kok jadi sesuatu yang aneh. Istri seorang hamba Tuhan, istri seorang nabi yang takut akan Tuhan, punya persoalan utang piutang, dan dia adalah orang yang miskin. Dia tidak dapat membayar utangnya, sampai ada satu ancaman bahwa anakmu akan kujadikan budak. Nah, ini berangkat dari mana, saudara? Kita jangan dulu menghakimi si janda ini, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 kemungkinan yang saya pikir bisa terjadi. Yang pertama, nabi yang telah mati itu yang punya utang. Ya, saudara jangan tanya loh ya. Ini hamba Tuhan kok utang untuk apa, Pak? Mungkin untuk membangun gereja, apa untuk bikin pagarnya gereja. Saudara jangan ngarang-ngarang yang begitu loh ya. Mungkin ada bangunan kurang terus utang gitu ya. Saya tidak ngomong itu. Yang pertama dalam kemungkinan, nabi yang mati itu sebelum mati dia punya utang. Nah, kemungkinan yang kedua, setelah nabi itu mati, tidak ada lagi sebuah pemasukan, lalu istri nabi itu utang. Kan bisa. Halo? Jadi kita ini harus memikirkan loh ya. Janda-janda pendeta yang sekarang ini ada di mana-mana. Kadang-kadang jangan sampai waktu dia menjadi istri pendeta, pendeta dihormati dengan semua berkat yang limpah, terus istrinya ditinggal, dia tidak dapat apa-apa. Sampai satu kali saya besuk di RKZ Surabaya, itu ada satu hamba Tuhan, istrinya sakit, suaminya sudah meninggal. Saya ngomong, ayo tante kita berdoa dah, Tuhan pasti menyembuhkan ya tante ya. Tidak usah sembuh, tidak usah waras-warasan, tidak apa-apa. Wes sudah, tidak usah doa-doaan, tidak Tuhan-Tuhanan. Loh, saya kaget. Nah ini nyonyai pendeta kok jadi kayak gini. Loh kenapa? Wes aja ngomong Tuhan. Waduh, saya mulai duduk. Saya mulai berkata, kenapa tante? Saya ini direken, saya ini dihormati, saya dikasih tempat. Itu waktu om masih hidup. Om mati, saya diklemprakno sama jemaat. Loh, lah gembalanya siapa? Ya anak saya. Nah terus tante, saya tidak pernah direken kebaktiannya oleh, tidak kebaktian ya karepmu. Wes aja ngomong Tuhan. Loh kok jadi kecewa begini saudara ya?
Jadi kita mesti pikir juga loh, ini para janda-janda pendeta, ya. Ini mungkin hamba Tuhan itu mati, lalu istrinya tidak ada masukan, ya, tidak ada penghasilan, tidak cukup untuk dimakan dengan kedua anaknya, dia baru hutang. Tapi juga ada kemungkinan yang ketiga, yang mati juga tidak hutang, istrinya ini juga tidak hutang. Tiba-tiba ada orang jahat datang kepadanya setelah suaminya mati, lalu dia berkata, suamimu itu hutang kepadaku seharga sekian, dan harga itu harus kau bayar. Kalau enggak, hutang suamimu itu seharga anakmu 2 menjadi budakku. Mungkin dia tidak punya hutang, tapi ada persoalan, ya, ada satu dakwaan, ada satu penderitaan yang disebabkan oleh orang yang tidak suka dengan keluarga ini. Sehingga kok kasep-kasep kalau mau nagih hutang, nunggu suaminya mati, dan ancamannya hebat. Dan saya berkata, ancaman orang nagih hutang itu kan dicatat oleh Alkitab. Cara-caranya orang berhutang dan nagih hutang untuk orang Israel. Coba kita lihat Keluaran pasal 22. Keluaran pasal 22 ayat yang ke-25. Kita lihat seluk-beluk kehidupan wanita ini dulu ya. Bagaimana Keluaran pasal 22 ayat 25? Keluaran 22 ayat 25. Ya. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah satu Kalau engkau meminjamkan uang, tolong ulangi Pak pelan-pelan saja. Kalau engkau meminjamkan uang, jika engkau meminjamkan uang, ya, kepada salah seorang dari umatku, dari seorang orang itu adalah umatku, ini firman Tuhan. Kalau engkau meminjamkan uang dan yang pinjam itu adalah umatku, milikku, kesayanganku atau Israel, terus orang yang miskin di antaramu, dan orang itu, umatku itu memang kekurangan dan miskin, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Ya, ini kan ada aturannya di Israel. Kalau sesama orang Israel ada yang pinjam uang karena memang dia miskin, dan itu adalah umatku, kamu pinjamkan dia dan kamu tidak usah menjadi seorang penagih hutang terhadap dia. Nah ini kok sampai nagih? Ya, kita lihat kedudukan orang ini. Mungkin yang nagih hutang itu bukan orang yang takut akan Tuhan, yang tidak ngerti firman. Kemungkinan orang benar ini juga tidak utang, tapi dikatakan utang lewat caranya. Ini bukan cara orang Israel yang beneran, saudara. Apalagi mau nyita, mau sita apa tadi? Anaknya kan ya. Apakah Alkitab mengizinkan itu di tengah-tengah orang Israel? Coba kita lihat Imamat 25, Bapak Ibu Saudara. Kita lebih jelas ceritakan tentang janda ini. Imamat pasal yang ke-25 ayat 39 sampai 43. Mari. Imamat 25 ayat 39. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, kalau ada saudaramu jatuh miskin dan dia tetap tinggal di antara kamu, sesama Israel jatuh miskin, terus sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, dan dia menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Ya, terus sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja kepadamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Ya, coba kita lihat itu. Kalau ada orang berhutang kepadamu, dia tidak bisa bayar, lalu dia berkata, sudahlah saya tidak bisa bayar, saya berikan diri saya sebagai budak padamu. Israel, kamu tidak boleh terima dia sebagai budak loh ya. Karena itu juga umatku. Itu adalah umat yang kubawa dari tanah Mesir. Kalau sampai dia menyerahkan diri menjadi budakmu,
engkau tidak boleh menjadikan dia budak. Jelas kan? Dia mesti bekerja padamu, dia dapatkan upah sampai kapan? Sampai tahun Yobel. Ya. Jadi kalau tahun Yobel itu tiba, pergantian 50 tahun itu tiba, maka dia harus dibebaskan, pulang ke negerinya, lalu hidup bersama-sama dengan keluarganya. Karena apa? Dia juga umatku. Ini cerita mengsle sungguhan loh saudara, dari kebenaran firman ini. Ada orang yang takut akan Tuhan punya hutang, dan yang nagih hutang itu agaknya orang tidak ngerti firman, tidak ngerti ketetapan-ketetapan Israel. Tapi kenapa harus dicatat dalam sejarah raja-raja? Dan saya katakan ini sesuatu yang penting supaya saya dan saudara mengerti tentang bagaimana orang mengalami masalah, bagaimana orang mengalami kesulitan. Ada masalah karena tindakan pribadi, karena kesalahannya. Mungkin ada kesalahan yang dilanjutkan oleh orang yang dulu berbuat salah, utang tapi belum bayar. Ada juga masalah yang sama sekali kita tidak bermasalah, orang lain bikin masalah untuk kita. Tapi saya tetap berkata, ketiga-tiga masalah ini memberikan sebuah kesimpulan. Masalah itu ada, baik untuk orang yang takut akan Tuhan maupun orang yang tidak takut akan Tuhan. Selama kita hidup dalam dunia, masalah tetap ada. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena ada masalah. Saudara rileks saja, tenang saja. Kenapa saya banyak masalah? Orang yang dipenuhi masalah, itu orang yang dikelilingi masalah, itu benar-benar manusia. Nah kalau dikelilingi wijen, itu onde-onde. Nah saudara mesti sadar ini saudara ya. Halo? Ya. Jadi kalau saudara dikelilingi masalah, ya itu memang kita manusia. Kalau dikelilingi wijen, itu onde-onde. Nah saudara onde-onde atau manusia? Ya, kita adalah manusia yang sering kali kita ini tenang-tenang muncul masalah. Sekali lagi, ada masalah yang kita yang buat, ada masalah yang karena family handetolan kita yang berbuat, ada masalah yang sebenarnya tidak ada masalah. Orang memasang masalah atas kita. Tapi jangan takut. Mazmur berkata, orang benar kemalangannya banyak. Mazmur 34 ayat 20, tidak usah dibaca. Tapi dari tiap-tiap kemalangan itu, Tuhan memberi jalan keluar. Tepuk tangan dulu yang panjang buat Tuhan. Orang benar kemalangannya banyak. Orang takut akan Tuhan dapat ketemu masalah. Kita tidak usah mengenali masalah. Ya, tapi yang kita tahu sekarang, orang benar menghadapi masalah, dari tiap-tiap masalah pasti ada jalan keluar. Kembali kepada 2 Raja-Raja. Kita lihat ayat yang ketiga sekarang saudara. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ya. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Puji Tuhan. Hambamu ini tidak punya apa-apa. Nah ini rotok ruwet saudara. Dia datang kepada Elisa, dan Elisa mungkin seorang senior, ya seorang pemimpin nabi-nabi. Dia berkata, kok saya orang takut akan Tuhan, kok sampai punya persoalan begini? Engkau tahu, suamiku kan takut akan Tuhan. Lalu Elisa ini mungkin dia punya beberapa pertimbangan. Yang pertama, dia janda. Ya. Yang wajib orang Israel menolong para janda. Nah ini, ikatan seorang hamba Tuhan ini diikat dengan firman, karena bagaimanapun juga janda ini mesti ditolong. Keluaran 22 ayat 22. Coba kita sebentar lihat Keluaran 22 ayat 22. Sampai 24 supaya jelas ya. Keluaran 22 ayat 22 sampai 24. Ya.
Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Ya. Jika engkau memang menindas mereka ini, Hmm. tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Wah, seorang janda, seorang anak yatim, anak yang sudah ditinggal oleh bapaknya, jangan kamu tindas. Kalau kamu tindas mereka, aku nanti yang bela mereka. Terus. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, Ya. maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang. Sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Hebat. Jadi kalau ada janda dan anak-anak yatim, kamu tekan, saya nanti yang maju ya. Saya akan utus musuh menghancurkan kamu, sehingga istrimu jadi janda dan anak-anakmu jadi anak yatim. Elisa mikir, ini firman Tuhan harus berkata, harus diperhatikan. Yang kedua juga mungkin pertimbangannya, ini adalah seorang janda dari suami yang takut akan Tuhan. Lah kamu punya apa? Dia berkata, enggak punya apa-apa. Cuma ada satu buli-buli itu botol kecil yang isinya minyak. Buli-buli itu botol kecil atau agak besar, yang mulut botolnya itu kecil, ya, yang isinya minyak, dan pasti bukan minyak zaitun untuk masak. Namanya buli-buli, pasti minyak yang dipakai untuk pelayanan, untuk pengurapan. Lah kok punya Pak dia minyak pengurapan? Ya mungkin tinggalannya suaminya, dia kan seorang nabi. Kalau saya perhatikan secara rohani, saudara-saudara, masalahmu ini besar. Tindasan yang dilakukan oleh orang yang kamu tidak berbuat mungkin, atau kamu sudah berbuat, atau kamu tidak berbuat tapi suamimu yang berbuat. Masalah yang sangat kompleks. Tapi untungnya waktu dia ditanya, aku masih punya minyak. Ya, saya izinkan saudara-saudara untuk berpikir sebentar. Masa pandemi ini belum selesai loh saudara. Ya, COVID-19 belum dinyatakan usai. Masih menurun. Dan kita berdoa terus turun, melandai, turun lagi, landai, lalu lenyap. Bapak Ibu percaya satu kali COVID-19 akan lenyap dari muka bumi dan kita akan bebas lagi, percaya? Dan semua saya ajak kita berdoa supaya dikala COVID-19 selesai, tidak ada lagi, kita masih ada di sana. Ya. Tapi menghadapi kesulitan, dampak pandemi, ini sesuatu yang tidak gampang. Hari-hari ini yang namanya ekonomi itu kacau balau luar biasa. Saudara. Saya punya beberapa teman peternak telur. Waduh, mereka itu sambatan tidak karu-karuan. Untuk mendapatkan telur ayam 1 kilo, mereka mesti kasih pakan, mereka mesti kasih obat, biaya pemeliharaan, rata-rata 1 kilo telur ayam itu memerlukan biaya sekitar 19 sampai 20 ribu. Setelah telur itu keluar, dikumpulin, dijual, kalau eceran masih bisa 16 sampai 17 ribu. Kalau borongan di kandang 14 ribu. Jadi saya ini beberapa hari ini hitung-hitung untuk ini saudara ya. Yo pocarani urip ini loh Pak Stefanus ya. Sekilo perhitungannya ruginya 5 ribu. Lah kalau 1 ton 5 ribu kali 1000 kan 5 juta. Nah saya ini punya peternakan keluar sehari kurang lebih 60, 70 sampai 100 ton. Wah. Terus piye iki Pak? Tak tutup iku sakno pitike. Betul saudara ya? Lah mosok ngendok terus mereka iso ngendok Mateo kan gak ono panganan wis Mateo. Lah yo sakno pitike. Tak beleh iku yo gak mentolo. Tak terusno aku sing soro. Aduh. Dia ngomong lah yo kok yo iso ya kok ya. Makane dunia ini ndak kacaunya ndak luar biasa kan sekarang ini. Bener-bener kacau. Ya, buka makanan, jam makannya dibatasi. Tempat duduknya dibatasi.
Jadi tidak bisa orang antri lagi kayak dulu. Terus saya disemoni, makanya ya apa-apa enak pendeta Pak. Wis bener kon dadi pendeta iki wis gak kulaan mesti cuan katanya dia. Loh kok nyandak saya juga saudara ya. Endi ono pendeta kulaan, tapi kan itu cuan terus. Bener sampean biyen wis dadi pendeta iku jenenge. Mal kok aku ya nyadari ya, gak tak jawab wis ngomong ini ya. Nek lek wong stres tak jawab lah dadi gegeran saudara ya. Kita melihat sekarang akibat demi akibat semua persoalan, semua penderitaan ada satu pesan firman Tuhan. Untung wanita itu masih ada minyak. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 6. Bagaimana kita menghadapi masalah yang sekarang ini? Coba ini satu kata. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 6. Wahyu 6 ayat yang ke-6. Ya. Dan aku mendengar seperti ada suara Ya. di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Secupak gandum seharga sedinar. Sebentar. Secupak gandum itu kalau untuk roti gandum hanya cukup untuk orang makan sehari. Nah, sedinar itu untuk gaji orang kerja sehari. Ini loh akan terjadi, sehari dapat makan untuk dirinya sepanjang hari. Jadi orang itu kerja, makan, habis kerja. Kerja hari ini cukup untuk hari ini. Istilahnya orang Tionghoa pakai kata co cuan cia. Habis co dapat cuan, dijak wan le ming dian co. Nimbo co, nimbo cuan. Kalau ndak cuan, ndak bisa cia. Kecuali sudah ndak cuan, tetap mau cia. Habis cia, co. Nah iki sing rada ruwet ya. Orang kerja itu kan untung terus mangan. Wis ndak kerja, pengen mangan, mari mangan wareg, minggat. Saya ketemu orang di jagalan tentu. Kok kenal saya? Loh, Pak, ya apa kabare? Sopo sih jenengmu iki kok lali aku ya? Katanya dia. Iya, aku ya lali ambek sampean. Lah iya, tapi kita ini konco kok iso lali aku ya. Sik mangan sik mbek ngiling-ngiling. Lah saya ya menggok makan sama dia. Mari mangan, ilang wong iki ya. Kata sing punya warung, loh. Iku mang sapa sih, Bu? Lho iki kirangan wong sampean sing ngejak mriki kok takon kula. Mateng kon. Lah iki mang sapa sing bayar? Dia sampean. Lho, mateng aku ya. Lho iku mang sampean gak kenal? Mboten kenal. Jadi cara-cara orang sekarang ngibuli orang itu macam-macam, Saudara ya. Sekarang ini kalau Saudara tidak kenal sungguhan, ya, wis hati-hati wis ya. Kok lali ya? Aku ya lali ngono wis ya. Wis padha laline selamat wis. Ya. Dia lali, saya lali ngejak mangan. Mari mangan, nyingkrih. Terus saya suruh hitung, berapa Bu hasil habisnya? Dia tadi 2 orang, makan rawonnya 1, empalnya 2. Ya, loh mateng kon. Ono usus, ono sembarang kalian. Terus bungkus mana tadi Pak? Sopo sing ngon bungkus? Ditiangin iku. Aku ngomong wis nyelawat iki rek rasane betul saya bayar semua. Lah mau apa? Ini masa-masa yang sulit. Tapi perhatikan, kalau secupak gandum seharga sedinar, orang kerja sehari cuma bisa makan dia sendiri sehari, dan terus istri anaknya, ada cara. Piye cara nih Pak? Dan 3 cupak jelai sedinar. Ya, kalau kamu mau cukup ya jangan makan roti gandum, makan roti jelai, rotinya orang miskin. Roti yang masih ada kulitnya itu, saudara, coklat-coklat gitu ya. Kalau orang Amerika lebih suka yang itu ya Om ya, katanya lebih sehat itu ya. Betul ya Tante ya? Jadi yang putih seperti sari roti itu orang Amerika enggak suka. Yang suka yang coklat-coklat itu. Saya juga belajar. Kalau yang hitam, yang putih ditelan itu kan licin, seret gitu ya. Kayak ada kemudahan gitu ya. Kalau yang coklat ditelan, berketek gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi orang-orang Amerika suka karena jadi lebih sehat. Ya untuk sehat lah. Saya makan yang ini tak celup teh, tak celup apa, walaupun kerotok, rodo angel gitu melebuni. Tapi saya ngomong dalam nama Yesus, masuk gitu ya. Tapi ini bukan karena mau sehat, ini karena miskin. Lah terus Pak. Tetapi janganlah rusakkan. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Yang pertama minyak, yang kedua anggur. Tentu orang Pentakosta tahu bahwa minyak
selalu dipakai sebagai lambang Roh Kudus dan urapan Tuhan. Sedangkan anggur adalah sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sampaikan jemaat Batu, segede apapun masalah kita, sehebat apapun persoalan kita, bagaimana perjuangan kita menuju kepada kehidupan yang lebih layak, saya tetap berkata, tidak usah susah. Ada dua yang harus dipertahankan. Satu, tetaplah dalam pengurapan Tuhan. Yang kedua, tetap dalam sukacita Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Sekarang maju pada ayat yang berikut, ayat yang ketiga. Oke. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Terus. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Cukup. Apa kemudian yang terjadi, saudara? Hamba Tuhan senior Nabi Elisa berkata, kamu cari bejana-bejana kosong dari tetanggamu ya, tapi jangan terlalu sedikit. Dan masuklah ke dalam kamarmu, berlututlah, mungkin berdoalah dan bertindaklah engkau dengan anak-anakmu. Dari buli-buli itu isikan ke dalam bejana-bejana. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bejana itu gentong, buli-buli itu botol kecil. Cinglinya harusnya dari gentong diisi ke buli-buli. Kalau buli-buli ke gentong, itu kulawe. Bukan hanya kualik loh, kulawe. Kalau orang Jawa mungkin ya, kalau lebih gede dari buli-buli, kendi. Itu kendi diisi dari gentong. Betul ya? Nah, gentong diisi kendi. Dan jangan terlalu sedikit. Ambillah dari tetangga-tetanggamu. Tuhan tidak pernah memberkati kita ini dengan separuh-separuh. Kalau sudah sampai waktunya, Dia pasti memberkati kita dengan cukup. Bahkan dengan berlimpah. Tapi kalau belum, taat, nuruto. Walaupun tidak masuk akal. Ibrani 11:8 berkata, karena iman Abraham taat, iman tanpa ketaatan tidak akan terjadi mujizat. Perempuan ini masuk ke dalam kamar, membentuk satu kesepakatan antara dia dengan kedua anaknya. Dan dalam kesepakatan itu ada sesuatu hadirat Tuhan. Apalagi yang bersepakat ini orang yang takut akan Tuhan. Turunan orang yang takut akan Tuhan sedang kena masalah. Yang pertama, yakin Tuhan beserta kita, yang tadi kita nyanyi. Yang kedua, nuruto, manuto. Yang ketiga, jangan saling menyalahkan. Ini loh sekarang yang terjadi di mana-mana. Orang mengalami masalah, tambah bikin masalah. Untuk apa? Saling menyalahkan. Orang kena COVID, itu harusnya ditangani dengan obat di rumah sakit. Selesai. Jangan gegeran di rumah. Gara-gara kon ngeluyur aja aku kena. Loh aku ini ketularan kon. Halo? Iya kon gebres dhisik kok. Tapi gebresku kan karena COVID. Kon gak gebres tapi COVID. Geger. Dan kita lihat hasilnya sekarang. Pada waktu kita taat, kita menuruti, kita manut, masuk akal enggak masuk akal. Sampai satu persatu bejana itu diberikan, ibunya mengisinya, sampai dia berkata, ayo mana lagi? Anaknya berkata, enggak ada lagi bejana. Dan waktu dia ngomong enggak ada lagi bejana, mampet. Selesai. Apa yang terjadi berikutnya? Ayat 7, ayat penutup.
Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Ya, kepada Elisa. Dan orang ini berkata, Ya, pergilah, jualah minyak itu, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, dan hiduplah dari lebihnya. engkau serta anak-anakmu. Ya, saya tertarik endingnya cerita ini. Setelah bejananya penuh, dia lapor kepada Elisa, sudah aku lakukan. Elisa berkata, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, sisanya biar untuk kamu hidup. Hari-hari kemudian engkau bersama dengan anak-anakmu. Dengan cepat saya tanya kepada saudara, sebelum ada masalah, janda ini punya apa? Yuk, punya apa janda ini sebelum ada masalah? Punya buli-buli. Isinya apa? Minyak. Berapa banyak? Sedikit. Sesudah ada masalah, hutangnya terbayar, dia punya uang berlimpah-limpah, cukup untuk hidup hari-hari ke depan bersama dengan anak-anaknya. Coba kalau kita lihat suruh pilih mana ada masalah dan tidak ada masalah. Kalau keadaan begini, Anda bingung, punya masalah. Tapi yakinlah, tidak pernah Tuhan izinkan masalah tinggal masalah. Di balik masalah itu, Tuhan bekerja bersama-sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini yang sedang dalam masalah, jangan tinggalkan Tuhan. Yuk kita terus cari Dia. Jangan kehilangan urapan, jangan kehilangan sukacita, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, saat kami mendengar kebenaran firman-Mu, Engkau tanamkan kebenaran itu dalam hati kami masing-masing. Mampukan kami untuk bertahan dalam segala kesulitan. Kami tetap ada dalam urapan dan sukacita dari Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu itu ajaib. Caranya Tuhan untuk menolong kami banyak. Selalu Engkau punya cara untuk memperhatikan kami. Dan kami percaya seperti janda ini dapatkan pembelaan, Engkau pasti memberikan pembelaan kepada umat-Mu. Umat-Mu adalah umat yang Kau kasihi. Ini adalah kekasih-kekasih-Mu. Kami adalah biji mata-Mu. Engkau pasti punya pertimbangan khusus untuk jemaat GPDI Elohim Batu. Kami percaya tidak ada yang terus dalam persoalan, tidak ada yang terus dalam penderitaan. Di balik penderitaan pasti Tuhan berikan jalan keluar. Dan setelah jalan keluar ada, pasti Tuhan berikan hidup berkelimpahan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu.
seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.